Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, program studi Magister Hukum, hari ini akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh dosen Dr. Nurlaili SI, SH, MKN, yang disusun oleh saya, Ayu Purnama, Saya Saiku Putu Nezar. dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Baik, sebelum memasuki pokok materi, kami bahas terkait pendahuluan, yaitu pengemis merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dari tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup yang adil dan sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Fenomena ini yang menyebabkan lahirnya seorang pengemis. Salah satu dari mereka yang tinggal di Batam bertahan hidup dengan cara mengemis, mulai dari mengamen, yaitu mengemis dengan menggunakan alat musik dan menyanyikan lagu, hingga mengemis dengan cara mengharapkan belas kasih orang. Mengemis biasanya dilakukan di tempat umum seperti di lampu merah, di tempat makan, di dalam angkutan umum, bahkan berkeliling di setiap rumah. Tindakan mengemis tersebut sangatlah mengganggu orang lain, terutama masyarakat sekitar, karena tidak semua pengemis berperilaku baik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28A mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Isi dari Undang-Undang Dasar tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang berhak untuk melakukan apapun untuk mempertahankan kehidupannya, seperti yang dilakukan pengemis dengan melakukan perbuatan tersebut untuk bertahan hidup. Jadi pendahuluan tersebut, kemudian berikut latar belakang kami terkait pengangkatan permasalahan terhadap Dasolan, yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam yang bertentangan dengan Dasein atau senyatanya, yaitu masih terdapat pengemis, manusia silver, dan badut di Kota Batam. Sehingga kami memfokuskan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Kemudian berikut bukti dasain kami, yaitu yang pertama ada surat pernyataan tak mempan badut dan manusia silver kembali turun minta-minta di jalan. Kemudian ada berita manusia silver diciduk oleh Satpol PP dan eksploitasi anak di Batam dijadikan pengemis hingga tengah malam. Kita akan meneliti kasus ini dengan teori efektivitas hukum oleh Sujorno Sukanto. Faktor pertama yaitu faktor hukumnya. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek, penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan sesuatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang. Faktor kedua yaitu faktor penegak hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun
penerapannya. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontraproduktif yang harusnya memperlancar proses, justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Faktor kelima yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem. Maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah dan bentuk dari subsistem tersebut. Umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Kemudian, dari hasil pembahasan pada landasan teori sebelumnya, kemudian berikut analisis kajian dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. Yang pertama, yaitu faktor hukum pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Kemudian, menganalisis dari faktor penegak hukum, yaitu pemerintah Kota Batam belum memaksimalkan dalam menggerakkan Satuan Pamong Praja atau Satpol PP, maupun sinergitas dengan Dinas Sosial Kota Batam karena masih banyaknya pengemis maupun gelandangan pada setiap pemberhentian lampu merah di Kota Batam. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas, yaitu belum adanya tempat rehabilitasi ataupun penampungan bagi para pengemis maupun gelandangan sehingga pemerintah sendiri dalam penegakannya terbatas. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat. Pengemis di Kota Batam tidak mematuhi peraturan karena keterpaksaan faktor ekonomi, seperti tidak memiliki pekerjaan, tempat tinggal yang layak. Kemudian faktor kebudayaan.
yaitu budaya masyarakat Batam yang selalu memberikan uang kepada pengemis sehingga membuka kesempatan untuk para pengemis datang ke Batam, di mana struktur komponen pengemis akan semakin banyak sehingga sulit menjangkau semua pengemis yang telah menyebar di Kota Batam. Sehingga substansi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam tidak berjalan efektif. Kemudian, kesimpulannya, yang pertama, faktor hukum sudah efektif karena sudah ada Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Yang kedua, faktor penegak hukum belum efektif karena belum memaksimalkan turun langsung ke lapangan, seperti Satpol PP yang menegur langsung para pengemis, manusia silver, badut, agar hal ini tidak terjadi lagi. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana belum efektif karena belum adanya tempat rehabilitasi ataupun penampungan untuk para pengemis, manusia silver, badut. Yang keempat, faktor masyarakat belum efektif karena masyarakat tidak mematuhi peraturan karena keterpaksaan ekonomi dan tidak adanya bantuan dari pemerintahan untuk lapangan pekerjaan buat para pengemis, manusia silver, badut. Yang kelima, faktor kebudayaan belum efektif karena budaya masyarakat Batam yang selalu memberikan uang kepada pengemis, manusia silver, badut, sehingga mereka menjadi kebiasaan mengemis. Kemudian solusi dan saran dari faktor penegak hukum, yaitu untuk solusi bisa melakukan kerjasama dengan pihak terkait, contohnya seperti lembaga sosial, agensi pemerintah, dan organisasi nirlaba untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini secara holistik. Kemudian sarannya, yaitu seharusnya dari dinas sosial menampung para pengemis, manusia silver, dan para badut untuk melakukan pelatihan dan memberikan keterampilan agar mereka dapat memiliki skill atau kemampuan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam masyarakat. Kemudian, solusi faktor sarana dan prasarana, yaitu membantu orang yang terlibat dalam mengemis dengan menyediakan alternatif penghasilan seperti pekerjaan sementara atau proyek-proyek pekerjaan sosial. Contohnya, membentuk kelompok bina masyarakat, dalam hal ini peminta sumbangan maupun pengemis untuk berwirausaha di Batam. Kemudian sarannya yaitu seharusnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tidak hanya sekadar dibuat, tetapi memperhatikan bagaimana penanganan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi angka pengemis di Kota Batam. Kemudian adalah Kemudian, solusi dan saran untuk faktor masyarakat. Solusi adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari mengemis dan pentingnya mendukung perda tersebut guna pemahaman masyarakat terhadap masalah ini dapat membantu menciptakan kesadaran bersama. Saran dari kita adalah seharusnya pemerintah dalam menjalankan perintah Perda 6 tahun 2002 diadakan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat yang terlibat mengemis. Solusi dan saran dalam faktor kebudayaan, solusi dari kita adalah harusnya pemerintah dalam hal ini menegaskan sanksi kepada masyarakat agar tidak boleh memberikan uang kepada para pengemis, manusia silver, dan para badut, agar mereka jerah karena tidak mendapatkan penghasilan. Saran kita adalah pemerintah harus membuat kawasan-kawasan bebas pengemis di setiap persimpangan lampu merah yang ada di Kota Batam. sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa video ini adalah video pembelajaran sebagai output mata kuliah Sosiologi Hukum, sehingga jika ada terjadi kesalahan, mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Untuk itu, kami undur diri. Saya Saiku Putunezar, dan Hai, saya Ayu Purnama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.